wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Husnul Khotimah MPD serta teman-teman sekalian. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun secara daring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humaira. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 dengan judul materi penerapan ejaan bahasa Indonesia. Adapun rekan-rekan saya ialah 1. Abdurrahman, 2. Ahmad Rizky, 3. Baihaqi, 4. Aisyah Algonia, 5. Deva Soraya, 6. Fajriyah, 7. Husnul Khotimah. Baiklah, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya kami persilahkan. Materi yang pertama yaitu hakikat ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Nah, di ejaan ini terdapat beberapa jenis ejaan. Yang pertama, ejaan penokosan. Di dalam ejaan penokosan, huruf J dipakai untuk menuliskan kata-kata jang, tajam, sajam, dan huruf O dipakai untuk menuliskan kata-kata diamorik itu, dan tanda diakritik seperti koma dan tanda terima. Dan kemudian yang kedua adalah ejaan swandi. Nah, huruf ejaan swandi ini asal dari oe, nah berubah menjadi u, seperti guru itu. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan k, seperti pak. Kemudian yang ketiga yaitu ejaan melindu. Nah, ejaan melindu ini huruf J sebagai pengganti DJ, huruf C sebagai pengganti DJ. Nah, huruf N seperti pengganti ND. Nah, contoh sejajar sebagai pengganti sejajar, mencuci sebagai pengganti mencuci. Nah, dan kemudian yang berikutnya ejaan yang disempurnakan. Contoh jam berubah menjadi yang. Sekarang dengan berjalannya waktu yang sekarang ini, nah ejaan EYD ini berubah lagi menjadi EBI, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Penulisan huruf kapital yang baik dan benar. 1. Awal kalimat. Huruf kapital dapat digunakan pada kata pertama awal kalimat. 2. Ketikan langsung. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama, ketikan langsung. 3. Nama Tuhan, agama, dan kitab suci. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama dalam ungkapan yang berkaitan dengan nama Tuhan, kata ganti Tuhan, agama, dan kitab suci. Contohnya, Allah yang Maha Pengasih, jalan yang Engkau berikan, Islam, Al-Quran. 4. Nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Contohnya, pada gelar kehormatan Maha Putra Yamin. Contoh gelar keturunan Sultan Hasanuddin.
Contoh gelar keagamaan Nabi Ibrahim. Pada gelar keagamaan, apabila gelar tersebut tidak diikuti oleh nama orang, maka penggunaan huruf kapital tidak berlaku. Contohnya, siapa nama nabi yang mendapatkan wahyu mukjizat bisa membelah lautan? Pada kalimat tanya tersebut, gelar keagamaan, yaitu kata nabi, tidak ditulis menggunakan huruf kapital karena kata nabi tersebut tidak diikuti oleh nama orang. 5. Jabatan dan pangkat. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Gubernur Papua. Jika tidak diikuti nama orang, maka penulisan huruf kapital tadi tidak berlaku. Contoh, pada kalimat tanya, siapakah wali kota yang baru itu? Kata wali kota tidak diikuti oleh nama orang, maka penulisan huruf kapital di sana tidak berlaku. 6. Nama orang. Contohnya, Isyana Saraswati, Sri Mulyani, Khairil Anwar. Saya Fajriya NPM 20.12.594. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penulisan kata. Penulisan kata menurut buku Pedoman Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Bahasa Indonesia. Penulisan kata dikelompokkan menjadi 11 bagian. 1. Kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lain. Contohnya, Bapak minum kopi. 2. Imbuhan. Imbuhan adalah awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, dicabut, menambal, pegangan. Adapun bagian-bagian dalam imbuhan. A. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata pendapat imbuhan, awalan, atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Contoh, bertahun-tahun, berpuas diri. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat imbuhan, awalan, akhiran, sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, perkembangbiakan. C. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai sebagai kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Contoh, geologi, tata niaga, geofisika. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, duduk-duduk, hujan-hujan. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata dibagi menjadi 3 bagian. A. Gabungan kata yang bisa disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola. B. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalah pengertian, dapat ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak strip istri saya. C. Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai. Contoh, tanggung jawab, 3 serangkai, kerja bakti. 5. Kata ganti. Kata ganti ku, kau, mu
dan dari. Ditulis serangkai dengan kata yang mengikut dan mendahulunya. Contoh, bajuku, kau ambil, laptopmu, miliknya. 6. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di kampus, ke masjid, dari rumah. Perkenalkan, saya Deva Soraya. Di sini akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. 7. Kata si dan sang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si pemberani dan sang pujangga. 8. Partikel. A. Partikel lah, kah, dan ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah buku ini. Siapakah pelaku penikaman minggu lalu? B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintaimu. C. Partikel per ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. Contoh, hari Halloween dirayakan per 31 Oktober. 9. Singkatan. Bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, gelar, jabatan diikuti dengan tanda titik. Contoh, dokter, titik, insinyur, titik, Haryadi, atau dokter, titik, insinyur Haryadi, atau dokter, titik, Usman, atau dokter, titik, Usman. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Contoh, MA, Mahkamah Agung, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Contoh, DST, dan seterusnya, DLL, dan lain-lain. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, Na, natrium, ons, L, liter, M, kg, USD. 10. Akronim. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contoh, UNICEF, United Nations International Children Education Fund. Selanjutnya, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, Panwaslu. Yang terakhir, 11. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran panjang dan berat dan isi. Penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti perincian. Contoh, 15, 70, 1945-an. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contoh, 2, belasan, puluhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Nama saya Abdurrahman. Saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu penulisan partikel. Penulisan partikel terbagi 6, yaitu proposisi, konjungsi, interjeksi, artikel, penugas, dan patis. Yang pertama, preposisi, contohnya saya pergi ke pasar malam. Yang kedua, konjungsi, contohnya saya suka bermain musik dan menari. Yang ketiga, interjeksi, contohnya sakit sekali kakiku. Yang keempat, artikel, contohnya
buaya hendak menggigit kaki si kancil. Yang kelima, penegas, contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, patis. Contohnya, kok, deh, dan selamat. Sekian dari saya, terima kasih. Penggunaan tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang berfungsi menunjukkan struktur kata suatu tulisan dan untuk mengatur intonasi serta jeda ketika membaca. Tanda baca tidak berhubungan dengan fonem, suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, dan terus berkembang. Jenis penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada hal berikut. Untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, diletakkan pada akhir singkat gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr. Adit senang mengobati orang sakit. Yang kedua, tanda koma. Digunakan pada hal-hal berikut. Yang pertama, memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Dipakai sebelum tanda penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru digunakan pada hal-hal berikut. Tanda seru dipakai untuk menunjukkan perasaan atau penegasan, serta untuk mengakhiri ungkapan atau perintah yang menggambarkan keseriusan atau kesungguhan. Contohnya, jangan letakkan benda itu di depan saya. Yang keempat, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya, hari makin sore, kami belum selesai juga. Yang kelima, tanda titik dua. Digunakan dalam hal-hal sebagai berikut, tanda titik akhir dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap, yakni diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang keenam, tanda hubung. Tanda hubung dipakai dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, A menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak kelaparan di negara Afrika adalah akibat globalisasi. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada hal berikut. Tanda tanya selalu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Contohnya, siapa presiden saat ini? Yang kedelapan, tanda kurung. Tanda kurung dipakai dalam hal-hal berikut. Yang pertama, mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga disebut demand atau permintaan. Yang kesembilan, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok, dan kata koreksi. Contohnya, persamaan akuntansi ini, pembedaannya ada di bab 1. Lihat halaman 38-40. Perlu dipelajari di sini. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik digunakan pada hal-hal sebagai berikut. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Kesimpulannya adalah ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf kata dan pemakaian tanda baca. EID, ejaan yang disempurnakan, merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penulisan huruf kapital, penulisan kata, dan penulisan partikel, serta penggunaan tanda baca, penulisan unsur serapan. Itulah tadi diskusi kami, dan saya tutup. Apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun tulisan, saya sebagai moderator dari kelompok 6 minta maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.